28 tahun. Seorang pria biasa yang baru setahun menikah. Sering datang ke rumah mertua karena istrinya, Rani, bekerja sampai sore. Yang bikin Andi salah tingkah, ibunya Rani, Bu Mira, 45 tahun. Masih terlihat cantik, awet muda, dan punya sifat genit yang suka menggoda dengan candaan nakal. Siang itu, Andi baru pulang kerja lebih cepat. Karena Rani, istrinya, masih di kantor. Ia memutuskan mampir ke rumah mertua. Sejak menikah, Andi memang cukup sering singgah di sana. Entah sekadar numpang makan atau ngobrol santai. Begitu pagar didorong, terdengar suara lembut dari dalam. "Loh, Andi, kok udah nongol jam segini? Rani kan belum pulang." Andi menoleh. Dan di sana, di depan pintu, berdirilah Bu Mira, ibu mertuanya. Wanita 45 tahun itu masih terlihat awet muda. Rambut sebahunya dibiarkan terurai, kulitnya putih terawat. Dan, yang bikin Andi salah tingkah, ia cuma mengenakan daster tipis warna biru muda yang agak menerawang kena cahaya matahari. Andi buru-buru senyum sopan. "Iya, Bu, saya langsung mampir aja. Lagian kangen sama masakan Ibu." Bu Mira menyipitkan mata, lalu tersenyum genit. "Aduh, manis banget omongannya. Hati-hati loh, ngomong gitu ke mama mertua bisa bikin salah paham." Andi tertawa kaku. "Hehe, ya kan maksudnya, masakan ibu emang paling enak." Tapi Bu Mira bukannya berhenti. Ia justru mendekat, menepuk bahu Andi, lalu berbisik nakal. Enaknya masakan ibu. Apa enaknya ibu juga, nih?" Andi langsung kaget, matanya membesar. Tapi Bu Mira malah tertawa cekikikan. "Hahaha, kamu serius banget sih, Di. Bercanda doang, jangan tegang gitu." Andi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia duduk di ruang tamu, mencoba tenang. Tapi tatapannya sulit untuk tidak melirik ke arah Bu Mira yang mondar-mandir ke dapur. Setiap langkah, dasternya bergoyang menggoda, membuat Andi harus menarik napas panjang. Tak lama, Bu Mira kembali dengan 2 gelas es teh. Ia duduk di sofa, tepat di samping Andi. Jaraknya terlalu dekat untuk ukuran mertua dan menantu. "Capek, ya? Lenganmu gede amat sekarang. Rani ngasih vitamin apa sih?" katanya sambil menepuk-nepuk lengan Andi. Andi menahan senyum. "Ya, olahraga aja, Bu." "Olahraga apa? Angkat-angkat Rani tiap malam, ya?" Ucapan itu meluncur begitu saja, diiringi tawa Bu Mira yang renyah. Andi terbatuk, wajahnya merah padam. "Aduh, Bu, bercandanya." "Kenapa? Malu? Hehehe, santai aja. Ibu kan masih muda, ngerti soal beginian," kata Bu Mira sambil melirik nakal. Andi hanya bisa tersenyum kaku, mencoba mengalihkan pandangan ke arah TV. Tapi Bu Mira jelas menikmati melihat menantunya salah tingkah. Ia tahu betul bagaimana kata-kata nakalnya bisa bikin Andi kikuk. Dan entah kenapa, itu membuat suasana rumah jadi hangat sekaligus deg-degan. Dan siang itu, Andi sadar, hubungan dengan ibu mertua tidak akan pernah biasa-biasa saja. Setelah beberapa menit ngobrol di ruang tamu, Bu Mira tiba-tiba berdiri. "Andi, kamu belum makan kan? Ya ampun. Jangan bilang tadi kesini cuma minum teh. Nanti dikira ibu nggak ngasih makan menantu." Andi menggeleng sopan. "Belum sih, Bu. Hehe, tapi jangan repot-repot ya." "Repot apa? Lihat nih." Bu Mira sudah melangkah ke dapur. Dasternya bergoyang dengan santai. Ibu itu kalau punya menantu ganteng, harus dimanjain. Andi menelan ludah, lalu berdiri mengikuti. Dapur rumah mertua itu sederhana, tapi bersih. Bu Mira membuka kulkas, lalu mengeluarkan beberapa sayuran dan ayam. "Nah, kamu bantuin ibu, ya, biar cepat selesai. Sekalian kita masak bareng." Andi mengangguk. "Siap, Bu." Tak lama, mereka sudah berdiri berdampingan di meja dapur. Andi memotong wortel, sementara Bu Mira sibuk dengan bumbu. Tapi yang bikin Andi salah tingkah, Bu Mira berdiri terlalu dekat. Bahunya sesekali menyentuh lengan Andi, bahkan rambutnya yang terurai sesekali mengenai pipinya.
Wah, jago juga ya kamu motongnya. Rapih. Jangan-jangan di rumah yang sering masak malah kamu, bukan Rani. Kata Bu Mira sambil tersenyum nakal. Andi terkekeh. Hehe, ya kadang-kadang bantu, Bu. Bu Mira mencondongkan badan, pura-pura memperhatikan lebih dekat. Tangannya menyentuh tangan Andi, seolah ingin mengarahkan pisau. Sayang kalau pisaunya miring. Nih, pegangnya harus begini. Andi kaget, karena genggaman Bu Mira terasa hangat. Ia buru-buru menarik tangannya, tapi Bu Mira hanya nyengir. Hahaha, deg-degan ya? Kayak anak muda belajar masak pertama kali. Andi mencoba menahan senyum. Hehe, iya Bu, kaget aja. Suasana makin canggung tapi lucu. Bu Mira semakin berani. Ia menyuapkan wortel mentah ke mulut Andi. Nih coba, manis nggak? Andi terpaksa membuka mulut. Lumayan, Bu. Bilang aja enak kalau yang nyuapin ibu. Ayo ngaku. Bu Mira mengedipkan mata jahil. Andi cuma bisa garuk-garuk kepala. Wajahnya memerah. Dalam hati ia berusaha menganggap semua ini hanya candaan mertua. Tapi godaan Bu Mira jelas lebih dari sekadar iseng biasa. Saat ayam mulai digoreng, Bu Mira kembali membuat Andi salah tingkah. Ia berdiri tepat di belakang Andi, merapatkan tubuh sambil mengintip wajan. Jangan deket-deket minyaknya muncrat loh. Ibu jagain dari belakang aja. Andi hampir salah tingkah luar biasa. Apalagi saat Bu Mira tertawa renyah di telinganya. Hahaha, kamu kaku banget, Di. Padahal ibu cuma bercanda. Andi menghela napas panjang, mencoba fokus ke wajan. Tapi ia tahu, setiap menit bersama Bu Mira di dapur adalah ujian kesabaran dan kendali diri. Dan anehnya, ada bagian dari dirinya yang mulai menikmati godaan itu. Setelah selesai masak, Bu Mira dan Andi membawa piring-piring ke meja makan. Aroma ayam goreng dan sayur tumis memenuhi ruangan. Coba kamu rasain dulu, Di. Jangan-jangan kebanyakan garam, kata Bu Mira sambil menyodorkan sendok ke mulut Andi. Andi menurut, menyuap sedikit. Pas, Bu. Enak banget. Bu Mira tersenyum puas, lalu duduk di kursi sebelah Andi. Ia menopang dagu dengan tangan, menatap menantunya dengan tatapan yang bikin Andi gelisah. Kamu tahu nggak, Di, kalau tiap kali Rani kerja sampai malam, rumah ini sepi banget. Andi mengangguk. Iya sih, Bu. Memang agak sepi kalau sendiri. Bu Mira mendesah pelan, lalu menepuk tangan Andi di atas meja. Makanya, untung ada kamu. Jadi ibu nggak kesepian banget. Andi tersenyum kikuk. Hehe, saya kan sering mampir, Bu. Bu Mira mendekat sedikit. Suaranya lebih pelan seperti berbisik. Jangan cuma mampir. Kalau bisa, nemenin ibu juga. Kan gak ada yang tahu kalau cuma berdua. Andi langsung tersedak kecil. Bu, maksudnya. Bu Mira tertawa pelan, menepuk bahu Andi. Hahaha, kamu polos banget. Maksud ibu nemenin ngobrol lah. Masa mikir yang aneh-aneh? Aduh, Andi, kamu ini ya. Andi garuk kepala. Wajahnya memerah. Tapi dalam hati, ia sadar candaan Bu Mira bukan candaan biasa. Ada nada menggoda yang bikin jantungnya deg-degan. Tak berhenti di situ, Bu Mira melanjutkan. Kamu tahu nggak, dulu waktu ibu muda, banyak lo yang suka sama ibu. Sampai-sampai Rani aja sering cemburu kalau ada teman pria ibu main ke rumah. Andi mencoba ikut bercanda. Wajar sih, Bu. Soalnya ibu awet muda. Kalau orang nggak tahu, bisa disangka kakaknya Rani, bukan ibunya. Bu Mira langsung menyeringai nakal. Pinter banget gombalnya. Jangan bikin ibu baper lo. Nanti malah nagih. Andi hanya bisa ketawa kaku. Hahaha, aduh, Bu. Bu Mira kemudian berdiri, berjalan pelan melewati belakang kursi Andi. Tangannya tiba-tiba menyentuh bahu Andi dari belakang. Suaranya lembut di telinganya. Pokoknya ya, Di, kalau Rani nggak ada, jangan biarin ibu sendirian. Kamu kan bisa jadi teman rahasia ibu.
Andi merinding, setengah ingin menoleh. Tapi suara pintu depan mendadak terdengar. Brak! Ternyata hanya angin yang mendorong pintu tak terkunci. Bu Mira tertawa, menepuk dada Andi yang kaget. Hahaha, kok pucat gitu? Tenang aja, nggak ada siapa-siapa. Rahasia kita aman. Andi cuma bisa menarik napas dalam. Ia sadar, semakin lama, godaan Bu Mira makin serius. Dan yang bikin deg-degan, ia mulai sulit membedakan mana canda dan mana niat sebenarnya. Matahari mulai turun. Udara di luar terasa sejuk. Sementara di ruang tamu hanya ada Andi dan Bu Mira. Sambil menunggu Rani pulang, Bu Mira menyalakan TV. Di sini duduk dekat ibu aja, biar enak ngobrol, katanya sambil menepuk sofa di sebelahnya. Andi awalnya ragu, tapi akhirnya duduk juga. Jarak mereka cuma sejengkal. Aroma harum parfum lembut Bu Mira samar-samar tercium, membuat Andi menelan ludah tanpa sadar. Di layar, kebetulan sedang tayang film horor. Saat sosok hantu muncul tiba-tiba, Bu Mira, kecil. Lalu spontan merapat ke lengan Andi, menggenggam erat. Ya ampun, serem banget. Ibu tuh paling gak kuat horor. Andi terkekeh canggung. Hehe, padahal itu efek doang, Bu. Kamu jangan ngeledekin. Nih lihat, jantung ibu sampai deg-degan. Bu Mira menaruh tangan Andi di dadanya, tepat di atas detak jantungnya. Ngerasa nggak? Cepet banget kan? Andi langsung kaku, wajahnya merah padam. Iya Bu, kerasa. Bu Mira tersenyum nakal, matanya berkilat jahil. Ia tidak buru-buru melepaskan tangan Andi, malah menahannya sebentar. Kamu tuh bikin ibu agak tenang loh. Kalau nonton sendirian, bisa pingsan kayaknya. Andi cepat-cepat menarik tangannya, mencoba menertawakan suasana. Hahaha, aduh Bu, ini filmnya yang bikin takut, bukan saya. Tapi Bu Mira tidak berhenti. Ia bergeser sedikit lebih dekat, sampai pahanya bersentuhan dengan paha Andi. Di, boleh jujur nggak? Kamu tuh mirip banget sama mantan pacar ibu dulu waktu kuliah. Badannya tinggi, kulitnya sawo matang, senyumnya juga mirip banget. Bedanya, Bu Mira menatap Andi dari kepala sampai kaki. Kamu lebih, gimana ya, lebih menggoda. Andi terbatuk kecil, pura-pura fokus ke layar. Hehe, ibu bisa aja. Saya jadi malu. Kenapa malu? Bukannya seneng dipuji. Bu Mira terkikik, lalu menyikut lengan Andi manja. Aduh, kamu ini kalau digoda dikit aja udah kaku. Gimana kalau ibu serius? Ya. Andi hanya bisa tertawa kaku, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Film berlanjut, tapi suasana di sofa jadi lebih panas daripada adegannya. Bu Mira bersandar santai, kepalanya pelan-pelan miring ke bahu Andi. Ternyata nyaman juga ya senderan di sini. Andi membeku, tidak berani bergerak. Hanya terdengar napas halus Bu Mira yang dekat sekali di telinganya. Seolah sadar menantunya gugup, Bu Mira tersenyum dan berbisik pelan. Tenang aja, Di. Kita cuma nonton kok. Tapi janji ya, jangan bilang Rani kalau ibu suka manja gini. Ini rahasia kita berdua. Andi mengangguk pelan, meski dalam hati campur aduk. Antara merasa digoda habis-habisan, sekaligus takut kebablasan. Dan sore itu, sofa ruang tamu rumah mertua menjadi saksi, bagaimana batas antara candaan nakal dan godaan serius semakin tipis. Sofa empuk itu semakin terasa sempit. Andi duduk kaku, sementara Bu Mira semakin santai, seolah lupa kalau ia sedang bersama menantunya sendiri. Kepalanya masih bersandar di bahu Andi, dan tangan halusnya kini sibuk memainkan ujung dasternya sendiri, seperti tanpa sengaja sesekali menyentuh lengan Andi. Andi, suara Bu Mira lirih, nyaris seperti bisikan. Iya, Bu. Ibu jadi ngerasa muda lagi kalau dekat kamu. Padahal umur udah kepala 4. Gimana coba rasanya punya menantu yang, ganteng begini? Andi berusaha tertawa kecil. Hehe, ibu bisa aja. Saya kan biasa aja. Biasa?
Ya ampun. Bu Mira langsung menoleh. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Andi. Kalau kamu ini dibilang biasa. Terus yang ganteng itu siapa? Artis Korea? Katanya sambil tertawa pelan. Lalu ujung jarinya menepuk pipi Andi ringan. Andi langsung merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Aroma wangi lembut Bu Mira begitu dekat. Bercampur dengan suara tawanya yang genit. Tiba-tiba di layar TV muncul adegan hantu berteriak. Bu Mira kembali menjerit kecil. Ah. Lalu memeluk lengan Andi erat-erat. Ya Tuhan, serem banget. Ibu beneran gak kuat. Andi kikuk. Mencoba tetap tenang. Hehe, itu kan cuma film, Bu. Tapi Bu Mira tidak buru-buru melepaskan pelukannya. Justru tangannya semakin erat di lengan Andi. Sementara kepalanya menempel di bahu. Ya udah, biarin ibu peluk kamu aja biar nggak takut. Kan nggak dosa, ya kan? Katanya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Andi terdiam. Lidahnya keluh. Bu Mira tersenyum nakal melihat menantunya diam. Halah, diam aja. Jangan bilang kamu yang malah deg-degan sekarang. Andi akhirnya tertawa kaku. Hahaha, ya gimana, Bu? Kaget aja. Suasana hening sebentar. Hanya suara TV yang terdengar. Lalu Bu Mira kembali berbisik. Kali ini nadanya lebih lembut tapi menggoda. Andi, jangan bilang ke Rani ya kalau ibu suka kayak gini. Nanti dia marah. Biar ini jadi rahasia kecil kita. Andi menoleh sedikit. Bertatapan dengan Bu Mira. Ada sinar iseng di matanya. Tapi juga ada sesuatu yang sulit didefinisikan. Tiba-tiba, Bu Mira merapatkan tubuhnya lebih dekat. Pahanya menempel pada paha Andi. Hangat terasa meski hanya sebentar. Enak juga ya duduk deket-deket gini. Ibu jadi lupa kalau lagi nonton horor. Rasanya malah kayak lagi nonton drama romantis. Andi buru-buru mengalihkan pandangan ke TV. Wajahnya memerah. Hehe, aduh Bu. Bu Mira menutup mulut dengan tangan. Tertawa cekikikan. Hihihi, tenang aja. Ibu cuma bercanda. Tapi kalau kamu serius, ibu juga bisa serius. Loh. Kalimat itu meluncur begitu saja, membuat Andi tercekat. Ia tahu Bu Mira suka bercanda, tapi kalimat terakhir itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih berani. Dan sebelum Andi sempat merespons, tiba-tiba suara motor terdengar di luar pagar. Brum! Mereka berdua serentak menoleh ke arah jendela. Kayaknya Rani pulang. Gumam Andi lega sekaligus panik. Bu Mira malah tersenyum nakal. Lalu menepuk pahanya sendiri. Hahaha, tenang aja. Cepet banget paniknya. Untung aja nggak keburu kebablasan. Andi langsung berdiri, mencoba menormalkan diri. Sementara Bu Mira hanya duduk santai. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya, seolah puas melihat menantunya gugup setengah mati. Dalam hati Andi berbisik, kalau tadi Rani nggak pulang, entah apa yang bakal terjadi. Malam mulai turun. Lampu ruang tamu menyala kuning redup, menciptakan suasana hangat sekaligus intim. Rani masih belum pulang, dan Andi masih duduk di sofa, berusaha mengalihkan pikirannya dengan menonton TV. Tapi Bu Mira belum selesai dengan godaannya. Ia datang dari dapur membawa semangkuk buah. Lalu dengan santai duduk lagi di samping Andi. Nih, makan buah dulu biar segar. Jangan cuma bengong liatin TV. Andi mengambil sepotong apel. Makasih, Bu. Coba ibu suapin deh. Biar berasa masih anak kecil. Bu Mira menyodorkan potongan apel langsung ke mulut Andi. Andi kaget, tapi akhirnya menurut. Hehe, kayak anak kecil beneran jadinya. Bu Mira tersenyum nakal. Kalau ibu pengen, kamu bisa jadi anak kecil. Atau bisa juga jadi teman dewasa. Andi terbatuk kecil, hampir tersedak. Bu, bercandanya. Tapi Bu Mira tidak berhenti. Ia mendekat lebih rapat, menatap wajah Andi dengan mata berkilat. Andi, tahu nggak? Kadang ibu iri sama Rani. Dia punya kamu setiap hari. Ibu, hanya bisa godain kamu sebentar-sebentar gini. Andi terdiam, bingung harus menjawab apa. Bu Mira tertawa kecil.
lalu menepuk pipi Andi pelan. Tenang aja, ibu nggak akan ngerebut kamu. Cuma, bolehkan ibu pinjam sedikit? Kalimat itu meluncur begitu saja, membuat Andi membeku. Bu Mira kemudian bersandar. Kepalanya kembali jatuh di bahu Andi. Tangannya mulai menyentuh lengan Andi, lalu perlahan turun hingga ke pergelangan tangan. Andi menelan ludah. Bu, kalau Rani tahu, bisa marah besar. Makanya, bisik Bu Mira, suaranya lembut di telinga. Ini kan rahasia kita. Selama kamu diam, Rani nggak akan pernah tahu. Suasana menjadi semakin panas. Detik demi detik terasa seperti ujian berat bagi Andi. Ia tahu seharusnya menjaga jarak, tapi tubuhnya justru kaku, sulit menolak. Tiba-tiba Bu Mira menegakkan badan, menatap mata Andi dalam-dalam. Jarak wajah mereka hanya sejengkal. Nafasnya hangat. Senyum tipisnya membuat jantung Andi berdebar kencang. Andi, suara Bu Mira terdengar rendah. Kalau ibu minta kamu jujur, kamu sebenarnya suka nggak digoda kayak gini? Andi membuka mulut, tapi kata-kata tidak keluar. Dan tepat saat itu, cekrek, terdengar suara pintu pagar dibuka. Suara langkah kaki masuk halaman. Andi, Bu, aku pulang. Suara Rani terdengar jelas dari luar. Andi langsung meloncat berdiri. Wajahnya pucat. Sementara Bu Mira hanya tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Hihihi, hampir aja ya. Untung Rani cepat pulang. Andi berusaha menenangkan diri. Jantungnya masih berdegup keras. Ia buru-buru berjalan ke pintu untuk menyambut istrinya. Sementara Bu Mira santai merapikan dasternya. Wajahnya tetap penuh senyum nakal. Sebelum Rani masuk, Bu Mira sempat berbisik pelan ke telinga Andi. Tenang aja, Di. Ini belum selesai. Lain kali kita sambung lagi. Andi hanya bisa terdiam, bingung antara takut dan penasaran. Dan malam itu, ia sadar betul, permainan godaan dari ibu mertua tidak akan berhenti sampai di sini. Sejak malam itu, hidup Andi seperti punya dua wajah. Di depan Rani, ia tetap suami yang setia, perhatian, dan selalu berusaha jadi pasangan ideal. Tapi di balik itu semua, ada satu rahasia yang terus menghantui. Godaan Bu Mira yang seolah tak pernah berhenti. Setiap kali Andi berkunjung ke rumah mertua, jantungnya berdegup lebih kencang. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena tahu akan bertemu dengan senyum nakal Bu Mira, dengan candaan genitnya yang sulit ditebak, sekadar iseng atau memang serius. Datang juga, Di. Ibu kira udah lupa jalan ke sini. Sapa Bu Mira suatu sore, sambil menyajikan teh hangat. Andi hanya bisa tersenyum kaku. Nggak mungkin lupa, Bu. Lagian masakan ibu selalu ngangenin. Masakan apa orangnya? Celetuk Bu Mira, diiringi lirikan jahil. Andi terkekeh, menahan rasa canggung. Seolah sudah jadi kebiasaan, Bu Mira selalu menyelipkan kalimat yang membuatnya salah tingkah. Dan meski ia sering berusaha menutupinya dengan tawa, jauh di dalam hati Andi sadar, candaan itu meninggalkan jejak. Ada kalanya Bu Mira duduk di dekatnya saat mereka nonton TV, dengan kepala yang kembali bersandar di bahunya. Ada kalanya ia sengaja meminta Andi membantu di dapur, hanya untuk bisa berdiri terlalu dekat. Bahkan ada kalanya Bu Mira sekadar lewat di depannya dengan daster tipis, pura-pura tak sadar kalau menantunya sedang memperhatikan. Semua itu membuat Andi terus bertanya-tanya, apakah Bu Mira hanya seorang ibu mertua yang terlalu iseng, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar candaan? Namun, ada satu hal yang pasti, Bu Mira tahu persis cara membuat menantunya salah tingkah. Ia menikmati setiap detik melihat Andi gugup, melihat wajahnya memerah, dan mendengar tawanya yang dipaksakan. Suatu sore, ketika Andi pamit pulang, Bu Mira sempat menahan lengannya sebentar. Andi, katanya pelan. Iya, Bu. Jangan lupa, kalau Rani sibuk, rumah ini jangan sampai kosong. Ibu kan butuh teman ngobrol. Kamu ngerti maksud ibu kan? Andi tercekat, ingin menjawab, tapi hanya bisa tersenyum kaku. Bu Mira lalu tersenyum lebar, menepuk bahu menantunya. Santai aja. Rahasia kita tetap aman kok.
Sampai kapanpun. Andi melangkah keluar rumah dengan kepala penuh pikiran. Ia tahu batas harus dijaga, tapi ia juga sadar, godaan itu tidak akan berhenti. Selama masih ada Bu Mira dengan senyum nakalnya, selalu ada bahaya yang mengintai di balik pintu rumah mertua. Dan siapa yang bisa menjamin, suatu hari nanti, rahasia itu tidak akan pecah?